Pemirsa, kita ikuti jalannya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para pemain Timnas U20 di kawasan GBK Jakarta Pusat. Baik, pemirsa, memang seperti yang disampaikan kemarin bahwa Presiden Joko Widodo akan menemui Timnas U20 yang batal berlaga pada Piala Dunia U20 di Indonesia. Saat ini kita lihat Presiden Joko Widodo sedang berada di kawasan GBK bersama dengan pelatih Timnas U20, dan kita juga melihat di belakang ada latihan yang sedang digelar oleh tim SEA Games dan juga tim U20. Itu jangan di situ dong. Bang, boleh bang? Bang, agak mundur lagi tuh bang, kita agak mundur bang. Ya. Ini bang, bawa kita bang. Terus bang. Ya. Ayo semuanya, besar semuanya. U20 ini memang kemarin disampaikan juga oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo akan menemui Timnas Indonesia U20. Erick memberikan keterangan pers kemarin di kantor Presiden pada Jumat tanggal 31 Maret 2023 siang. Dan juga disampaikan bahwa Jokowi akan memberikan semangat kepada para pemain Timnas U20. Saat ini kita saksikan bersama pemirsa di kawasan GBK. Tadi ada sesi latihan tim SEA Games dan juga tim U20 yang berlangsung di sana. Yang lama nih, kabur dulu. Makasih bang. Siap. Woi. Buka. Woi, buka. Dan. Gede-gede banget sih. Mas. Oke. Pak. Ya, sampai terus.
Pindah nih mic-nya. Tar dulu. Lihat dulu. Mic-nya mau dipindah. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Timnas U20 ini sendiri terkait juga gagal digelarnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Kemarin Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengatakan bahwa pertemuan ini akan diatur oleh pihak istana. Selain itu Jokowi juga dikatakan sudah menyiapkan solusi untuk skuad Timnas U20 yang gagal berlaga di Piala Dunia U20 setelah status Indonesia sebagai tuan rumah turnamen dicabut oleh FIFA. Hujan. Baik, kita lihat di layar kaca pemirsa, Presiden Jokowi sedang memberikan arahannya kepada Timnas U20. Seperti kita ketahui juga, para pemain Timnas U20 ini sempat meluapkan kekecewaannya melalui media sosial terkait dengan dicopotnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Presiden Jokowi saat ini terlihat bertemu dengan skuad Timnas U22 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Maksud kami U20 yang baru. Baik, pemirsa, sedianya memang rencananya Presiden Joko Widodo akan mengundang Timnas U20 ke istana, tetapi hari ini kita lihat bersama Presiden Joko Widodo yang menyambangi langsung ke kawasan GBK untuk menemui para pemain Timnas U20 untuk memberikan arahan, untuk memberikan semangat kepada para Timnas U20 yang kemarin juga sempat meluapkan kekecewaannya. Selain itu di area GBK ini sendiri kalau kita saksikan di sebelah kanan layar kaca Anda, ini juga saat ini tengah berlangsung latihan oleh Timnas SEA Games yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan kita lihat juga Presiden Joko Widodo masih memberikan arahan dan terus menyemangati kepada Timnas U20 yang berada di kawasan GBK ini. Dan sementara itu di lapangan sebelah atau di stadion dari Timnas U20 tampak juga pasukan Indra Bakti dan Timnas U22 juga berlangsung stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedatangan Presiden Jokowi ke stadion Gelora Bung Karno, Jakarta ini merupakan bagian dari kunjungan Presiden untuk berbincang langsung dengan yang baru
saja dinyatakan gagal atau batalkan di turnamen Piala Dunia U20 yang seyoganya akan digelar di Indonesia pada tanggal 20 hingga 19 nanti. Baik, pemirsa, kekecewaan dari pemain timnas U20 ini sendiri bukan tanpa alasan karena mereka sendiri sudah menyiapkan diri dan berlatih selama kurang lebih 4 tahun terakhir untuk bisa berlaga di Piala Dunia U20 yang sedianya akan digelar di Indonesia. Tetapi dengan dicabutnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, ini artinya kesempatan pemain timnas U20 untuk berlaga di Piala Dunia U20 ini hilang. Mereka terancam tidak bisa bermain di Piala Dunia U20. FIFA sendiri resmi membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia pada Rabu 29 Maret kemarin. Setelah pada pekan sebelumnya mengurungkan rencana drawing Piala Dunia U20 di Bali yang seharusnya berlangsung pada Jumat 31 Maret kemarin. Timnas Indonesia U20 ini juga menjadi yang cukup telak terkena imbas dari pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dengan pencabutan status tuan rumah, maka wakil Indonesia ini tidak berhak tampil di ajang Piala Dunia U20 tersebut. Mendekat ke presiden agar bisa secara langsung sesi foto. Baik, selain tidak berhak tampil pada ajang Piala Dunia U20, anak asuh dari Shin Tae-yong ini rencananya akan melaksanakan training center di Korea jelang Piala Dunia U20 2023. Baik, bisa kita saksikan bersama tampaknya Presiden Jokowi sudah selesai memberikan arahan kepada Timnas U20. Saat ini kita melihat para pemain Timnas U20, ofisial dan juga pelatih dan yang lainnya tengah berkumpul bersama untuk melakukan sesi foto bersama. Juga tampak di sana ada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, ada Kapolri. Mereka saat ini tengah bersesi foto bersama. Saya lagi bahas 1, 2, 3. Makasih, Pak. Indonesia! 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 Sekali lagi! Indonesia! Garuda muda terbang. Garuda terbang tinggi ke angkasa. Baik, tentunya kita juga masih menantikan statement atau pernyataan dari Presiden Joko Widodo sendiri, apa sebenarnya yang disampaikan kepada Timnas U20 ini. Kemarin Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyampaikan langsung kepada media bahwa dalam waktu 1-2 hari ini Presiden Joko Widodo ingin mengundang Timnas U20 ke Istana Negara, tetapi kita lihat hari ini Presiden Jokowi sendiri yang langsung mendatangi kawasan GBK, di mana saat ini di kawasan GBK tengah berlangsung latihan yang digelar oleh Timnas SEA Games dan juga U20.
Presiden Joko Widodo didampingi oleh Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum PSSI, kemudian juga ada Kapolri, dan tadi sempat memberikan arahan kepada para pemain timnas U20 yang tentunya paling berdampak dan sangat kecewa dengan dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Oke, gue cancel ya. Kemarin disampaikan oleh Erick Thohir terkait dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala U20 dikatakan karena adanya intervensi pemerintah. Kita tahu banyak penolakan-penolakan yang kemudian muncul karena adanya timnas Israel yang akan bertanding dalam gelaran Piala Dunia U20. Ini kemudian yang membuat FIFA akhirnya membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia U20. Samar-samar apa yang dibicarakan, tetapi kalau ini hanya gambaran besarnya saja yang kemudian bisa di dialog yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dan juga para pemain. Jadi kan secara pasti sebetulnya Ketua Umum PSSI sempat menemui FIFA begitu untuk bernegosiasi langsung terkait status tuan rumah Indonesia sendiri, namun akhirnya memang sudah diputuskan bahwa status tuan rumah Indonesia dicabut begitu. Dan kemudian juga terkait hal tersebut Jokowi memerintahkan dua hal kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bahwa yang pertama harus membuat blueprint transformasi sepak bola Indonesia, dan yang kedua adalah untuk menemui FIFA untuk kemudian bernegosiasi lagi untuk menghindari Indonesia terkena sanksi. Dan saat ini pemirsa yang Anda saksikan adalah Presiden Joko Widodo sedang memberikan arahan kepada timnas U22 yang akan bertanding maksud kami di dalam ajang SEA Games. Arahan tengah diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada timnas U22. Latihan pun sedang digelar oleh timnas U22 untuk ajang SEA Games mendatang. Namun tentunya masih ada ancaman bagi timnas U22 tidak bisa mengikuti pertandingan atau laga dalam SEA Games jika nantinya FIFA menjatuhkan sanksi berat terhadap Indonesia. Ini masih menjadi kekhawatiran dan ancaman tentunya bagi timnas U22. Saat ini Presiden Joko Widodo sendiri sudah meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menemui FIFA dan untuk bernegosiasi agar Indonesia dapat terhindar dari sanksi berat. Jika nantinya Indonesia mendapatkan sanksi berat, maka salah satunya bisa yang dampak yang dapat dirasakan adalah terancam tidak dapat mengikuti pertandingan di ajang SEA Games ini sendiri. Cuy, panggil dong. Panggil dong. Baik. Presiden Joko Widodo sudah selesai memberikan arahan kepada timnas U22. Kalau kita melihat saat ini, tampaknya Presiden yang didampingi dengan Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum PSSI, Kapolri, dan lain-lain tengah melihat dan mengamati begitu jalannya latihan yang digelar di arena GBK ini sendiri. Iya, gue sih berharap bapak gue nggak ngomong aja. Semoga nggak ngomong.
Karena kan gue posisinya agak pinggir nih. Kalau bapak gue ngomong gue agak Baik, pinggir yang ada. pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore, Bung Joy. Selamat sore, Bung Joy. Baik, kami masih mencoba untuk menghubungi bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore. Baik, pemirsa, kami masih mencoba untuk menghubungi pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Kita lihat ini masih ada pertemuan yang dilakukan di sini. Presiden Joko Widodo tengah berbincang itu dengan pelatih dan juga dengan sejumlah pihak yang berada di arena GBK saat ini. Kita masih menantikan tentunya statement atau pernyataan yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo terkait dengan pertemuannya, atau juga tadi kita sudah saksikan bersama Presiden Joko Widodo menemui Timnas U20, kemudian juga sempat juga memberikan arahan kepada Timnas U22. Kita akan coba kembali menghubungi pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore. Tapi tadi masuk tadi ke sini, berarti bukan dari sana. Iya, tadi kan ngomong masuk tuh. Baik, tampaknya saat lagi Presiden Joko Widodo akan memberikan pernyataan kepada media terkait dengan pertemuannya dengan Timnas U20. Ya, sore hari ini saya hadir di Gelora Bung Karno untuk memberikan semangat kepada tim U20 untuk agar mereka tidak larut terus dalam kekecewaan dan kesedihan. Dan tadi saya sampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus berkepanjangan, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap. Karena kayak U20 ini karena masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di Asian Games, masih bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade 24. Saya kira kesempatan itu masih panjang, sehingga tadi saya sampaikan pada mereka jangan patah semangat. Ya, itu. Kemarin saya menerima surat dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan saya sudah memerintahkan kepada Ketua Umum PSSI untuk menyiapkan blueprint, menyiapkan peta jalan transformasi sepak bola Indonesia untuk segera disampaikan kepada FIFA
dan juga untuk berkomunikasi terus dengan FIFA, baik dengan Presiden FIFA maupun dengan Konsil, agar agar kita tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Dan mungkin dalam bulan-bulan ini saya harapkan nanti Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir bisa terbang lagi ke FIFA, ke Zurich untuk menyampaikan hal yang tadi saya sampaikan. Ya, terima kasih. Tadi Coach Sintayong menyampaikan memang ada masih titik-titik lemah yang perlu diperbaiki, baik di sisi terutama di sisi fisik dan sedikit di sisi skill. Tetapi bahwa ada sebuah perbaikan yang sangat mendasar di sisi skill sehingga persiapan mereka untuk masuk di sebuah kompetisi itu Coach Sin menyampaikan sangat siap. Ya. Untuk mereka yang kehilangan peluang, apakah akan menjual merchandise kan banyak yang rugi, Pak? Nah itu ada pertanggungjawaban dari negara atau gimana? Khususnya para pelaku UMKM. Pak, ada solusi atau kompensasi juga nggak Pak untuk tim yang kehilangan peluang gitu ya Pak ya dari pemerintah? Apakah akan ada kompensasi atau solusi terhadap tim U20 yang kehilangan peluang ini Pak? Tadi saya menanyakan kepada para pemain, apakah ada hal yang bisa saya dengar mengenai keinginan-keinginan. Beberapa dari mereka ingin kuliah, beberapa dari mereka ingin bisa masuk ke Polri, TNI, maupun di PNS. Itu aja. Terima kasih. Pak yang untuk SEA Games Pak. Oleh Presiden Joko Widodo yang mengatakan tadi ia memberikan semangat kepada Timnas U20 agar tidak larut terus dalam kekecewaan dan kesedihan. Kedepannya Presiden Joko Widodo mengharapkan ingin memiliki tim yang bisa dibangun sejak awal secara terus-menerus sehingga mendapatkan atau bisa mendapatkan Timnas yang betul-betul siap. Ia juga menyampaikan tadi bahwa Timnas U20 sendiri ini masih muda, masih banyak kesempatan ke depannya untuk bertanding dalam ajang-ajang internasional lainnya seperti SEA Games, AFF, dan Olimpiade. Ia juga mengatakan tadi ia memberikan semangat, jangan patah semangat begitu kepada Timnas U20. Selain itu tadi Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kemarin telah menerima surat dari Presiden FIFA dan ia juga sudah memerintahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menyiapkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia untuk kemudian disampaikan kepada FIFA. Dan ia juga meminta kepada Ketua Umum PSSI untuk berkomunikasi terus dengan FIFA agar Indonesia tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Tadi juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, dalam bulan ini rencananya Erick akan terbang menemui Presiden FIFA untuk berkomunikasi dan membahas terkait tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Tentunya ini akan menjadi sebuah tugas yang berat bagi Ketua Umum PSSI untuk menegosiasi apakah Indonesia bisa lolos begitu dari ancaman sanksi yang akan diberikan oleh FIFA.
Baik, dan pemirsa usai memberikan pernyataan tadi kepada media, kita saksikan bersama Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum PSSI, dan lain-lain sudah meninggalkan kawasan GBK. Dan kita lihat saat ini juga latihan yang tengah berlangsung di area GBK, latihan yang dilangsungkan oleh Timnas U20 dan U22 masih berlangsung hingga sore hari ini.